Kalau ngomongin teknik pengambilan gambar yang profesional, salah satunya bisa menggunakan slider. Khususnya buat shoot produk atau barang, nanti nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi juga ya dibanding dengan menggunakan handheld ataupun hanya sekedar menggunakan tripod. Inside Cam. Kali ini gue mau ngomongin hotdog. Tapi ini bukan hotdog makanan, melainkan ini adalah slider. Ini adalah hotdog 3.0 motorized. Yap, salah satu rekomendasi slider profesional dari gua yang punya banyak kebisaan tentunya. Nanti kalian bakal tahu deh. Bahkan jarang ya slider lain yang kayak gini, atau bahkan baru ini doang. Nah, dari paket pembeliannya kita juga udah dikasih tas atau bag yang kayak gini nih, cukup besar ya, karena ukurannya juga cukup besar. Nah, yang gue pegang ini berukuran 60 cm. Oke, gue coba buka dalamnya isinya apa aja ya. Oh ya, ngomongin bagnya dulu atau tasnya dulu, ini bahannya kain biasa ya, kayak tas-tas biasa, dia nggak anti air. Tapi nggak tahu juga sih, kalau sepertinya menurut gue ini water, kayak tahan cipratan gitulah, nggak anti air banget ya. Tapi ini storage-nya cukup, ada dua, yang satu ini storage utama di bagian tengah, dan juga di bagian depannya sini ya, ada storage juga nih. Lumayan lah buat nyimpen-nyimpen memori atau aksesoris lainnya gitu ya. Oke, yang kita dapat selain tasnya ini juga kita dapat tentunya beberapa perintilan, kayak misalnya, bentar ya gue keluarin. Ini adalah buku petunjuk penggunaan, terus ada kabel. Nah, ini kabelnya A to C. Jadi kayaknya ini buat ngecas si motorized-nya nanti ya. Nah, terus kita juga dapat nih baut buat masang motorized ke relnya nanti. Ya, nanti kalian lihat lah. Nah, selain itu kita juga dapat berbagai ukuran kunci L kayak gini. Ini buat cadangan ya. Sebenarnya yang utamanya itu kunci L-nya udah disimpan di bagian slidernya, nanti gue kasih tahu. Terus juga kita dapat kayak ball head tambahan nih. Oke, selain itu tentunya ini dia motor sistemnya atau sistem motorized-nya ya. Ini ukurannya juga cukup besar. Nggak bisa gue kepel ya. Ini harus pakai dua tangan nih baru ketutup. Dan ini juga berat. Terus kita juga belum dapat baterai. Ini baterainya pakai yang NPF 970. Oke, ini di bagian sini ya baterainya. Nah, selanjutnya tentunya kita dapat slidernya. Hotdog 3.0 motorized-nya. Oke, sebelum kita review, gue mau pasang dulu ya motorized-nya ke relnya. Nah, untuk cara pasangnya sendiri ini cukup mudah ya, tinggal kita sambungin aja dari beltnya ke motorized-nya, terus kita baut ke slidernya. Jadi pakai baut yang tadi kita udah dapet ya, 2 pasang. Nah, di bagian beltnya ini kita bisa lepas pasang kayak gini, dia juga ada sistem magnetnya, jadi cukup mudah ya. Terus juga bisa dikencengin pakai kunci L yang udah diselipin di bagian sini nih. Oke, kalau udah kepasang tinggal dipakein baterai NPF 970 atau NPF 550 juga bisa sih kayaknya. Tapi menurut gue sih lebih awet yang NPF 970. Nah, biasanya sih gue pakai slider ini kisaran 5-7 jam, itu baterainya baru habis. Oke, di bagian motorized-nya ini terdapat 2 lubang. Yang pertama itu Type C untuk ngecharge, dan yang kedua itu 2,5 mm jack audio. Terus juga terdapat layar 1,3 inci monokrom, ini buat display keterangan baterai dan mode-mode lainnya kayak gitu ya. Nah, terus ada 2 tombol AB serta roda putar. Nah, ini bisa kalian pakai ketika kalian udah menyetingnya di bagian aplikasinya nanti. Nanti gue jelasin deh. Nah, sebelum disetting, kalian download dulu atau install dulu aplikasinya, namanya YC Inion. Nah, di situ kalian bisa setting dengan lebih mudah ya. Dan kalian juga bisa mengontrolnya dari jarak jauh menggunakan smartphone kalian yang udah terinstall aplikasi tersebut. Selain materialnya yang kokoh, slider hotdog 3.0 motorized ini juga menggunakan bearing yang berkualitas. Jadi lebih tahan lama penggunaannya dan juga lebih smooth tentunya pergerakannya ya. Bagian kaki-kakinya juga nggak kalah penting, apalagi buat alat semacam slider yang kadang kita butuh low angle, jadi naruhnya agak ngeri-ngeri, takut lecet atau apa gitu ya. Nah, di hotdog 3.0 motorized ini menggunakan ARRI gear support legs 360 derajat dan juga lebih kuat tentunya.
Oke, sekarang kita bahas bahan materialnya dulu ya. Kalau dilihat slider ini bagian relnya ini terbuat dari carbon fiber, jadi ini lebih awet dan nggak karatan. Nah, kecuali di bagian pinggirnya sini nih yang terbuat dari besi, dan ini yang bikin berat ya, cukup berat gitu bobotnya. Dan juga di bagian dudukannya ini yang masih terbuat dari besi. Nah, kenapa tadi gue bilang jarang ada yang nyamain kemampuan dari slider ini? Oke, ini gue jelasin ya. Yang pertama itu slider ini bisa mengangkut beban lebih banyak dibanding slider lain, yaitu maksimal bisa sampai 6,5 kg. Ya kalian bisa bayangin lah ya, kamera DSLR aja yang menggunakan lensa-lensa profesional itu bobotnya nggak sampai lebih dari 4 kg. Jadi selain menggunakan kamera DSLR, slider ini juga bisa mengangkut kamera-kamera sinema atau kamera film yang bobotnya itu ya menengah ke bawah lah, bukan yang terlalu berat ya. Dan bahkan katanya sih ini bisa dipasangin gimbal juga. Nah, ini gue penasaran, harus dicoba dulu ya. Nah, kebetulan gue punya gimbal dari Zhiyun Crane. Karena si YC Ainian ini dia bekerja sama selain dengan Zhiyun dan juga dengan DJI. Jadi antara kedua gimbal itu bisa dipasangkan ke slider ini, katanya sih gitu ya. Dan setelah gue pasangin, ternyata dia bener-bener bisa loh ya. Bisa kepake dengan smooth, dengan normal. Jadi kita bisa menambah variasi angle dari pengambilan gambarnya. Nah, karena daya angkutnya yang cukup kuat, slider ini juga bisa melakukan tilt slider atau vertical slider. Ya, walaupun nggak terlalu vertikal. Jadi itu juga membuktikan ya bahwa motorized-nya ini juga cukup kuat, walaupun mengangkut beban yang cukup berat. Tapi kalau kalian pengen melakukan pengambilan gambar tilt slider tersebut, kalian harus menambahkan peralatan tambahan kayak misalnya tilt monopod ataupun double tripod ya, agar pondasinya juga lebih kuat gitu. Nah, tapi kalau kalian nggak pengen menggunakan gimbal di slidernya tersebut, kalian juga bisa menggunakan 3 pengambilan gambar atau mode pengambilan gambar yang udah bisa kalian setting langsung di slidernya ini. Nah, kuncinya ini ada di besi bagian tengahnya ya. Kalian bisa atur-atur kayak gini, dimiringin. Nah, ini bisa sistemnya ada 3 pengambilan gambar. Yang pertama itu parallax, terus juga bisa panorama, dan juga terus yang ketiga itu yang biasa panning. Nah, jadi kalian bisa sesuaiin dengan kemauan kalian. Nanti dudukan kameranya ini bakal otomatis berputar sendiri ya. Nggak usah diputer lagi gitu ya. Udah otomatis lah pokoknya. Tinggal dipencet-pencet aja atau digeser-geser aja gitu. Nah, untuk harganya sih ini untuk yang ukuran 60 cm pas gue lihat tadi ini harganya kisaran 5 jutaan. Terus juga yang ada ukuran lain ya, kayak misalnya 80 cm itu ya 5 jutaan juga kalau nggak salah ya. Jadi linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi aja buat kalian yang penasaran atau yang pengen beli. Oke, mungkin segini dulu pembahasan dari gue tentang slider Hotdog 3.0 motorized ini. Semoga membantu kalian yang bingung nyari slider profesional. Ya, mungkin segini dulu. Sekian dan terima kasih.